Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Franciscus Wendy dengan NIM 8580 93086. Pada video kali ini saya akan membuat kegiatan praktek PKM di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, silakan berdoa dulu. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik semua? Baik. Hari ini kita akan memulai kegiatan belajar kita, namun sebelum itu terlebih dahulu kita tepuk fokus sama tepuk konsentrasi. Ya, siap? Siap? Masih hafal yang kemarin? Masih ya? Kalau sudah siap, kita mulai dari tepuk konsentrasi. Tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, siap. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Ada yang masih mengantuk? Sudah semangat? Silahkan duduk kembali. Baik, hari ini pelajaran kita adalah tentang bahasa Indonesia. Ya, kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Itu hari ini kita belajar tentang menulis surat undangan tidak resmi. Pernah dengar kata surat undangan? Pernah? Pernah. Kalau surat undangan itu dibagi menjadi dua. Ada surat undangan resmi dan ada surat undangan tidak resmi. Nah, sekarang kita belajar tentang surat undangan tidak resmi. Artinya apa, Pak? Surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Surat undangan yang dibuat oleh seseorang yang mengundang orang lain menghadiri suatu acara yang bersifat pribadi dan santai kalau bahasa kita ya. Jadi undangan surat undangan tidak resmi ini tidak baku. Tahu baku? Tidak begitu formal. Contoh kalau misalkan surat undangan resmi itu bahasa yang biasa digunakannya adalah tidak baku atau lebih akrab. Kalau kalian ngundang kawan, misalkan ada apa saja, Pak? Contoh acaranya ulang tahun. Pernah dengar undangan ulang tahun? Pernah terima undangan ulang tahun? Pernah. Kemudian ada arisan kalau itu ya. Kemudian ada reuni teman, syukuran keluarga, nongkrong atau kumpul santai. Contoh kalau misalkan kita membuat undangan ulang tahun, ya ada yang misalkan melalui chat WA atau tidak. Yosi katanya nanti datangnya ke ulang tahunku by Elsa katanya, seperti itu ya. Itu salah satu contoh surat undangan tidak resmi. Jadi surat undangan tidak resmi tadi adalah surat undangan yang dibuat seseorang untuk mengundang orang lain, namun ya acaranya hanya bersifat pribadi dan santai ya. Nah, ciri-ciri undangan tidak resmi, perhatikan dulu. Yang pertama, menggunakan bahasa santai dan tidak baku. Ya, santai saja. Halo guys, katanya. Hari ini Ricky ulang tahun yang 10 tahun, datang ya. Di mana tempatnya, kata Werito? Di kafe 5 bintang. Nah, itu adalah salah satu contoh surat undangan tidak resmi. Yang kedua, tidak memiliki format baku yang ketat. Ya, yang ketiga adalah biasanya ditulis atas nama pribadi bukan instansi. Tetapi kalau misalkan kalian bedakan surat undangan resmi dan tidak resmi itu, lihat yang menulisnya siapa, yang diundangnya siapa di situ. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ciri-cirinya isi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kedekatan hubungan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada? Nah, perlu kita lihat adalah struktur. Tahu struktur enggak? Ada bisa tuh apa itu struktur? Kalau kita di dalam kelas ada namanya struktur kelas.
Kalau di dalam undangan atau di surat undangan tadi ada namanya struktur undangan tidak resmi atau susunan. Kalau kita di dalam kelas contohnya ada apa saja? Ada wali kelas, kemudian ada siapa lagi? Ada ketua kelas. Ada siapa lagi? Ada wakil kelas. Kemudian ada siapa lagi? Ada bendahara. Ada siapa lagi? Ada sekretaris. Kemudian ada siapa lagi? Ada anggotanya. Nah, itu namanya struktur. Namun itu struktur yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur surat undangan tidak resmi. Strukturnya ada apa? Ada tempat dan tanggal. Itu yang wajib kalian berikan. Misalkan tempatnya komplek tanggal berapa? 26 Januari 2026. Kemudian ada salam pembuka. Selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi atau selamat pagi guys. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian baru kalian ke isinya. Maksud kalian menulis surat undangan itu apa? Makanya ditulis isi. Yang pertama tadi apa? Di dalam isi itu ada namanya tujuan undangan. Jangan sampai tidak ada tujuan undangan kalian. Setelah ada tujuan undangan, kalian cantumkan waktu dan tanggal pelaksanaannya atau tempat acaranya. Yang terakhir adalah penutup. Kemudian paling ujung, paling terakhir itu kalian tulis nama pengirim dari Elsa. Jadi ada beberapa struktur, ada 5 struktur tadi. Yang pertama tempat dan tanggal penulisan. Yang kedua adalah salam pembuka. Yang ketiga isi surat. Yang keempat penutup. Yang kelima nama pengirim. Jadi ada 5 struktur surat tidak resmi. Yang pertama tadi apa? Tanggal dan tempat penulisan. Kemudian yang kedua tadi ada salam pembuka. Yang ketiga ada isi surat. Yang keempat ada penutup. Dan yang kelima ada nama pengirim. Nah, itu tadi pelajaran kita tentang surat tidak resmi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, sekarang silahkan tugas kalian buatkan satu contoh undangan tidak resmi. Misalkan entah itu contoh undangannya ulang tahun, apakah itu contoh contoh surat undangan rapat, kemudian apakah dia contoh surat undangan syukuran, kemudian ada contoh surat undangan habis sunatan. Nah, itu silahkan dibuat. Jadi itu sebagai tugas kalian di sekolah. Setelah selesai nanti dikumpulkan. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Materi sudah paham? Baik, kalau sudah paham silakan kalian kerjakan tugas dulu ya. Namun sebelumnya Bapak akhiri pelajaran kita. Selamat pagi untuk kita semua.